Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrija Juanda. Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki video kelima dalam bahasan pemrograman Java. Dan dalam video ini kita akan fokuskan dalam materi perulangan, khususnya while loop, do while, for loop, dan juga membahas sedikit mengenai break and continue yang dapat digunakan dalam perulangan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu perulangan, karena mungkin bagi orang yang tidak pernah mempelajari pemrograman sebelumnya akan sedikit bingung apa itu perulangan dan bagaimana sistem atau cara penggunaannya. Baiklah, saya akan mulai dari definisi apa itu perulangan. Perulangan atau disebut juga dengan looping adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan program, untuk mempersingkat instruksi program juga. Dengan perulangan, instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak dapat dipersingkat. Baiklah, mari kita mulai dengan contoh perulangan yang pertama, yaitu adalah while loop. Di sini sintaksnya adalah, pertama kita perkenalkan dulu suatu variabel. Di sini saya tuliskan integer i sama dengan 0. Lalu sintaks dalam perulangan ini adalah while. Kondisinya di sini kita sudah tahu, di sini adalah ada operator yang artinya adalah lebih kecil dari. Maka di sini kita buat while i lebih kecil dari 5, maka akan sistem akan menjalankan perintah ngeprint si i sebanyak, dan di sini i-nya terus bertambah 1. Di sini adalah increment. Di sinilah yang saya sebutkan pada saat operator-operator yang akan digunakan. Inilah dia increment, di mana i itu artinya akan bertambah 1 setiap kali terjadi putaran. Di sini i lebih kecil daripada 5. Di sini juga kondisinya i adalah 0, maka dalam putaran pertama i-nya adalah 0. Lalu putaran kedua i-nya adalah 1, putaran ketiga i adalah 2, seterusnya 3, 4. Di 4 i-nya akan stop karena dalam putaran selanjutnya nilainya adalah 5, yang dimana sudah tidak memenuhi syarat, yaitu i lebih kecil daripada 5. Mari kita mulai programnya untuk mendapatkan penjelasan lebih jelas. Lihat, bisa kalian lihat programnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, stop, karena sistemnya seperti ini. Baik, mari kita buat contoh selanjutnya dari while agar terjadi pemahaman yang lebih baik. Kita buat dulu variabelnya. Di sini saya buat integer q sama dengan 2. Lalu kita buat while q lebih kecil dari 12. Lalu kita buat lagi sintaksnya. Di situ buat kurung kurawal untuk buka dan tutupnya. Tuliskan system .out .print q. Lalu kita buat kondisinya, yang dimana saya buat q tambah sama dengan 2, yang dimana artinya q terus bertambah sebanyak 2 nilainya. Baik, untuk tahu perbedaannya kita buat di sini system .out .println spasi agar kita tahu mana perulangan yang atas dan perulangan yang bawah. Ini dia. Karena di sini saya buat keterangannya q ditambah sama dengan 2, maka q awalnya adalah 2, q selanjutnya adalah 4, ditambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, ditambah 2 lagi dia menjadi 12, dan sudah tidak memenuhi syaratannya, yaitu q lebih kurang dari 12. Baik, saya rasa itu cukup penjelasan mengenai while. Selanjutnya kita akan masuk penjelasan mengenai do while. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh perulangan lainnya, yaitu menggunakan do while. Dalam do while ini ada perbedaan yang cukup mencolok dari do while dan while. Jika dalam while kita berikan suatu syarat di atas terlebih dahulu, baru kita masukkan apa yang akan dilakukan jika syarat tersebut dipenuhi,
Maka do while ini berlaku sebaliknya. Kita lakukan lakukan terlebih dahulu kode yang ada di sini, lalu di bawahnya baru kita berikan syarat. Artinya, meskipun syaratnya itu tidak terpenuhi, dalam perulangan do ini minimal akan terjadi satu kali output dari syarat yang kita buat di sini. Baiklah, mari kita coba. Sebelum itu, mari kita hilangkan ini terlebih dahulu agar tidak membingungkan dengan Java comment yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Baiklah, di sini kita lihat QQ saya buat ada nilainya 12 integer. Di sini kita buat variabel terlebih dahulu. Baru sintaksnya adalah kita buat do, buka kurung awal, masukkan output yang akan kita lakukan atau perintah yang akan kita jalankan jika syarat ini terpenuhi. Lalu di sini adalah increment ya, atau bisa juga dilakukan dengan increment. Baru kita masukkan syaratnya di bawah. Di sini saya buat syaratnya itu QQ kurang dari 5. Yang dimana sini saya buat QQ-nya ada 12. Maka syarat ini tidak terpenuhi. Jika ini adalah while, maka yang keluar adalah outputan kosong. Namun, jika kita lakukan dengan do while, akan terjadi sekali. Kita akan buat contoh selanjutnya. Di sini saya buat integer WE sama dengan 11. Lalu saya do, sintaksnya adalah do, buka kurung perawal, system out println. Di sini saya ingin mengulang kata-kata kita pasti bisa belajar coding. Itu di sini saya buat keadaannya di mana WE++. Di bawah sini baru kita lakukan sintaks selanjutnya while WE lebih kecil dari 1. Oh, tentu saja ini salah. Artinya di sini kita hanya menjalankan programnya satu kali. Namun jika kita lakukan seperti biasanya, misalnya kita buat WE kurang dari 17, maka ini akan berjalankan seperti perulangan pada biasanya. Perulangan terjadi 3, 4, 5, 6. Jadi perulangan sebanyak 6 kali. Dan di sini 11, kita hitung lagi tambah 12, 13, 14, 15, 16. Di 16 itu dia masuk ke 17, dia tidak akan mengeksekusinya lagi karena 17 sudah tidak lebih kecil daripada 17. Saya rasa ini saja penjelasan mengenai do while. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang for loops. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di sini kita sudah masuk ke laman penjelasan mengenai for loops. For loops adalah bagian juga merupakan bagian dari perulangan. Namun dalam for loops ini terdapat 4 statement yang harus kita deklarasikan atau tuliskan untuk menjalankan perulangan tersebut. Dan kebanyakan memang perulangan inilah yang paling populer digunakan. Karena dalam perulangan ini penulisan sistemnya sangat teratur. Berikut adalah contohnya. Kita tuliskan do for, lalu buka kurung. Di sini kita tuliskan syarat-syaratnya, yang dimana syarat pertama di sini sudah saya tuliskan, statement for one is executed one time before the execution of the code blocks. Berarti di sini kita tuliskan dulu integer i sama dengan 0. Lalu di statement 2 define the condition for execution the code. Berarti di statement kedua ini kita tuliskan apa kondisinya. Di sini saya buat kondisinya i lebih kecil atau sama dengan 10. Lalu di statement 3 saya tuliskan setelah setiap kode ini dieksekusi apa yang akan ditambahkan. Di sini saya buat i sama dengan i ditambah 2. Berarti setiap terjadi perulangan i-nya itu terus bertambah sebanyak 2. Ini bisa juga kita buat i++, ini increment, bisa kita i min-min.
yaitu decrement. Sini kali ini saya ingin buat I tambah 2. Nah, lebih mudah kita buat di sini sih. I ditambah sama dengan 2. Oke. Lalu kita masukkan di sini. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum itu ini akan kita jelaskan nanti. Baik, mari kita run. Sepertinya ada yang salah. Terlalu banyak kurung berawal. Ini dia hasilnya. Mari kita lihat. I yang pertama adalah 0. Lakukan sistem out I. Keluarlah I-nya. Lalu I keduanya ditambah 0 tambah 2 jadi 2. Keluarkannya 2. Lalu terus dicek apakah I masih lebih kecil atau sama dengan 10. Masih. Jadi tambah 2 lagi. 2 tambah 2 4. Keluarkan lagi. 2 tambah 2 4 tambah 2 6. Keluarkan, lalu lakukan lagi. 6 tambah 2 8. Keluarkan, lalu 8 tambah 2 10. Apakah 10 masih lebih kecil atau sama dengan 10? Iya. Keluarkan, lalu terjadi putaran selanjutnya, yaitu I nya sekarang menjadi 10 ditambah 2 itu 12. Apakah 12 masih lebih kecil atau sama dengan 10? Tidak. Maka ulangannya berhenti. Baik, saya rasa itu cukup. Atau mungkin kita akan melakukan satu contoh lagi. Di sini saya akan buat contoh lainnya. Saya buat integer Q sama dengan 3. Di sini saya buat for integer I sama dengan 0 titik koma. Jangan lupa I lebih kecil atau sama dengan Q. Ini mana karena kita tuliskan Q adalah 3. Lalu kita buat statement selanjutnya, kita buat I plus. Kita jalankan, kita buat kita buat sistem .out .println nilai sekarang adalah ditambah I. I. Saya buat I saja. Baik, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelum itu kita buat sistem .out .println spasi biar kita mudah melihatnya. Lihat, nilai sekarang adalah 0, nilai sekarang adalah 1, nilai sekarang adalah 2, dan nilai sekarang adalah 3. Di 3 dia stop karena nilainya di putaran selanjutnya nilainya akan menjadi 4, dan 4 itu sudah tidak lebih kecil atau sama dengan Q yang kita deklarasikan di atas. Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai for each. Inilah salah satu contoh bentuk dari perulangan namun di dalam array. Di sini saya hanya akan menjelaskannya secara sekilas karena penjelasan mengenai array akan saya jelaskan di video yang terpisah. Baiklah, jadi jika Anda merasa bingung, tidak masalah karena memang ini belum Anda pelajari. Baik, mari kita mulai. Pertama saya hilangkan dulu beberapa ini agar kalian tidak bingung nantinya. Lalu sepertinya ada error, saya lupa, sudah saya tambahkan. Baik, beginilah kurang lebih sintaks dasar dari for each loop. Jika kalian sebelumnya pernah mempelajari tentang
C++, bahasa pemrograman C++, maka mungkin kalian tetap bingung karena for each loop ini tidak ada dalam bahasa pemrograman C++. Di sini sintaksnya adalah kita tuliskan string. Di sini ada tanda dari array, yang dimana array adalah variabel yang memuat lebih dari satu isi atau suatu entitas. Di sini saya buat string kosong. Di sini saya hanya mendeklarasikan array namanya cars, isinya adalah Volvo, BMW, Ford, Mazda. Di sini dalam array hitungannya itu dimulai dari 0. Artinya di situ Volvo adalah array ke 0 dan BMW adalah yang ke 1, 2, dan 3. Begitulah perhitungannya. Jadi di sini kita buat suatu untuk perulangannya, kita buat for string, kita buat deklarasikan baru, perulangan yang baru, variabel baru bernama u.2, artinya di sini mengambil nilai yang ada pada cars atau variabel cars. Lalu buka kurung, masuk dia seperti biasa sistem out, println u, artinya u yang kita keluarkan. Kita run, keluar Volvo, BMW, Ford, Mazda. Baik, untuk tidak terlihat semakin bingung, mari kita buat contoh selanjutnya. Sistem kita buat batas dulu, spasi. Baik, sekarang kita buat string motor. Sama dengan di sini kita buat motornya apa saja ya, Honda, Yamaha, lalu ada Kawasaki, lalu Suzuki. Oke, saya rasa itu cukup. Lalu kita tutup, lalu kita masukkan for-nya, kita buat baru string s ya, string s .2 motor. Tutup, kita buka tunggu awal, lalu kita tuliskan system .out .println. Mari kita buat indeks sekarang adalah motor ditambah s. Baik, mari kita lihat hasilnya. Indeks motor sekarang adalah motor Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Sesuai bukan? Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan mengenai for each loop untuk string, maksud saya untuk array. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai break and continue. Di sebelum-sebelumnya, seperti saat switch case, mungkin kita sudah ada melihat tulisan break dalam switch case tersebut. Mungkin kalian masih sedikit bingung apa itu break, apa itu continue. Di penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan apa itu break dan apa itu continue. Baik, di sini kita sudah memasuki penjelasan mengenai break dan continue. Sebelumnya di pembelajaran mengenai pencabangan, khususnya di bagian switch case, kita sudah mengenal apa itu break, atau setidaknya kita sudah pernah melihatnya. Jadi kita sudah tahu kurang lebih fungsi break itu apa, dan dengan namanya saja kita sudah tahu break itu artinya berhenti, stop, hentikan gitu artinya. Jadi fungsi break ini biasanya dalam suatu perulangan misalnya ada suatu kasus khusus. Misalnya di sini saya tuliskan ada program, saya buat while i lebih kecil pada 10, di mana i nya adalah 0 dan i nya terus bertambah sebanyak 1 setiap perulangan.
Jika I sama dengan 4, break, stop. Artinya programnya itu selesai di saat I sama dengan 4. Lalu baik, daripada berlama-lama mari kita coba. Lihat 0, 1, 2, 3 stop. Karena I sudah sama dengan 4, maka di pelajar programnya stop, walaupun while-nya ini masih bisa terus berlanjut. Jadi penggunaan break itu, letakkan break itu di dalam sela-sela. Jadi dalam, misalnya sini, ini adalah contoh while yang biasa. Jadi kita masukkan di bawahnya, contoh masukkan if else. Jadi kita buat di sini if sama dengan berapa keterangannya, berapa kondisi yang harus dipenuhi agar terjadinya break. Seperti itu. Lalu saya akan membahas mengenai continue. Di sini akan saya hilangkan terlebih dahulu agar memudahkan kita melihatnya. Sudah. Oke, kita masuk ke continue. Di sini continue itu dia itu hanya menghentikan program yang sesuai dengan syaratnya. Di sini jika U sama dengan 4 dibuat continue, maka U sama dengan 4 ini tidak dikeluarkan sebagai output. Namun perulangan selanjutnya akan terus dilanjutkan. Mari kita lihat dengan contoh langsung. Satu, dua, tiga, 4. Oh maaf, sepertinya di sini ada plus. Oh, saya matikan terlebih dahulu ininya. Lanjut. Saya lupa letak titik koma. Mohon maaf. Baik, mari kita run. Lihat. Ini 0, 1, 2, 3, 4 hilang, lanjut ke 5, 6, 7, 8, 9, stop. Seperti itu. Artinya di sini tidak diperlukan ya, saya rasa. Lihat. Oh, artinya kita harus melakukan 2 kali pendeklarasian increment-nya. Baik, saya juga baru belajar. Berarti di sini juga kita buat di sini U++ agar mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Oh, saya lupa letak titik komanya. Ini berhasil. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai break dan continue. Materi break and continue merupakan materi yang cukup sederhana sehingga cukup cepat untuk dijelaskan. Jadi jika ditotalkan, di video kali ini kita sudah mempelajari 4 materi, yaitu while loop, do while, for loop, dan break and continue. Untuk video selanjutnya, itu merupakan video terakhir dari video penjelasan saya, yaitu mengenai array. Baik, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nama saya Fadija Juanda, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.